Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan nota pembelaan atau eksepsi dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Melalui nota pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya, Johnny membantah telah dengan sengaja melakukan korupsi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan nota keberatan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli terkait kasus korupsi base transceiver station BTS 4G. Saat ditemui usai berjalannya sidang, anggota tim kuasa hukum Johnny G. Plate, Dionisius Yasmin Pongkor, mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang disampaikan dalam nota keberatan tersebut. Salah satunya yakni terkait kapasitas Plate dalam proyek tersebut sebagai Menkominfo adalah selaku pengguna anggaran yang kemudian mendelegasikan proses proyek kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo. Sehingga ia bukan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas adanya permasalahan hukum yang berlangsung dan dakwaan yang dijatuhkan tidak tepat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, tanggung jawab kalau terjadi permasalahan hukum sudah tidak berada lagi di pengguna anggaran, kecuali dianggap ada intervensi. Kami melihat di dalam dakwaan itu, kami menganggap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pengguna anggaran, misalnya mengatur pemenang proyek. Itu tidak ada yang didakwakan kepada kita. Selain itu, tim kuasa hukum Plate juga menyinggung soal tak adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga yang berwenang kepada penegak hukum terkait adanya catatan kerugian negara terhadap penyelenggaraan proyek BTS 4G. Sebelumnya, mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam sidang pembacaan dakwaan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, proyek BTS dan pendukung Kementerian Komunikasi periode 2020-2022, hingga merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Plate juga didakwa menerima uang sebesar 17,8 miliar rupiah. Pemirsa, kebutuhan darah di unit transfusi darah PMI Kota Banda Aceh mencapai 100 hingga 150 kantong per hari. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah pendonor di kantor PMI Banda Aceh yang hanya mencapai 40 hingga 50 kantong darah per harinya. Kebutuhan darah di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh terus meningkat hingga mencapai 150 kantong per hari. Hal ini salah satunya disebabkan kasus penyakit demam berdarah. Jumlah ini tidak sebanding pasokan dari sekitar 40 hingga 50 kantong darah untuk semua golongan setiap harinya. PMI Kota Banda Aceh juga harus memenuhi kebutuhan rumah sakit di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, bahkan hingga mengirim ke Kabupaten Aceh Jaya. Dokter Pelayanan Donor PMI Banda Aceh Syarifah Nur Akmal pada Senin 3 Juli mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir permintaan darah trombosit juga ikut melonjak. Dalam satu rumah sakit saja, kebutuhan darah trombosit bisa mencapai 50 kantong lebih setiap harinya. Permintaan yang paling banyak itu memang trombosit ya, trombosit sama PRC. Cuman kalau PRC itu kita itu biasanya itu pasien-pasien tertentu, pasien thalassemia gitu ya. Kalau trombosit itu kadang-kadang pasien yang mau operasi atau kayak sekarang ini kan banyak yang butuh itu DBD. Untuk memenuhi kebutuhan ini, PMI juga aktif melakukan jemput bola dan bekerja sama dengan instansi pemerintah serta universitas demi menambah stok darah. PMI Banda Aceh mengimbau agar masyarakat yang memenuhi kriteria untuk ikut mendonorkan darah agar dapat membantu pasien yang membutuhkan.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa.
Bagi calon pengguna jasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, menuju Bakauheni, Lampung maupun sebaliknya, diminta menghindari pembelian tiket melalui calo untuk memastikan keselamatan calon penumpang yang lebih terjamin. Bagi mereka yang biasa berpergian dengan menggunakan jasa kapal penyeberangan atau feri, baik karena pulang ke kampung halaman maupun karena bertugas di luar pulau, keberadaan tiket tentu saja menjadi hal yang vital. Namun tidak semua orang paham tata cara mendapatkannya, sehingga kadang menjadi korban percaloan. Padahal prosedur pembelian tiket penyeberangan saat ini relatif mudah, baik melalui mitra resmi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Feri Persero, maupun secara daring melalui aplikasi Ferizi. Pembelian tiket penyeberangan secara resmi menjadi sangat penting karena data pembeli bisa tercatat secara rinci, mulai identitas pribadi, nomor polisi kendaraan, dan jumlah penumpang yang akan menyeberang. Sehingga data manifest penumpang kapal pun tercatat dengan benar. Itulah kunci agar perjalanan selama menumpang angkutan penyeberangan berjalan aman dan lancar. Ingat, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan, kalau tidak dicatat di dalam manifest, baik penumpang maupun kendaraan tidak sesuai dengan yang menyeberang, maka tidak akan tercover dalam asuransi. ASDP juga mengingatkan kepada pengguna jasa penyeberangan agar mempersiapkan diri jauh-jauh hari karena tiket Ferizi bisa dibeli secara daring 60 hari sebelum keberangkatan. Sehingga calon penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama di jalur antrean tiket lantaran datang jauh sebelum jadwal keberangkatan. Agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan serta mencegah tiket hangus karena perjalanan yang tidak terencana. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan mulai menerapkan sekolah 5 hari di tahun ajaran 2023-2024. Penerapan yang diberlakukan mulai jenjang PAUD hingga SMP tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menghimbau pihak sekolah tidak menambah beban siswa dengan memberikan pekerjaan rumah sesuai kurikulum Merdeka. Menyusul daerah-daerah lainnya, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan mulai menerapkan 5 hari masuk sekolah secara serentak di tahun ajaran 2023-2024 yang mulai diberlakukan mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Guna mengurangi beban siswa selama pelaksanaan 5 hari sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengimbau pihak sekolah tidak membebani siswa dengan memberikan pekerjaan rumah atau PR. Kebijakan tersebut sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana PR tidak dianjurkan namun para siswa dipacu untuk kreatif. Melalui penerapan 5 hari belajar bagi sekolah negeri, guru seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Eri Widaryana, di Kompleks Kantor Bupati Sleman pada 3 Juli menjadi lebih efektif dalam pendampingan. Begitu pula orang tua siswa, lebih banyak berkoordinasi dengan anak di saat berakhir pekan. Lebih banyak di sekolah, anak-anak pendampingannya semakin bisa efektif. Jadi PR itu kalau memang dipandang perlu juga, baru dilakukan. Jadi jangan sampai dengan 5 hari sekolah ini menjadikan beban siswa ini tambah berat. Dengan meniadakan PR bagi para siswa, para guru dituntut lebih kreatif dengan gerakan sekolah menyenangkan, sebagaimana bagian dari program kurikulum Merdeka, di mana salah satu caranya tidak menambah beban siswa melalui tugas-tugas yang harus dibawa pulang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Indonesia kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi inovasi kendaraan hemat energi tingkat Asia Pasifik Shell Eco Marathon 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kompetisi inovasi kendaraan hemat energi Shell Eco Marathon
kembali digelar di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ajang bergengsi tingkat Asia Pasifik tersebut akan mempertemukan 120 tim pelajar dan mahasiswa dari 14 negara mulai 4 hingga 9 Juli mendatang. Para peserta akan saling beradu inovasi menciptakan kendaraan masa depan yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, di mana ada 60 tim yang mewakili Indonesia di ajang tersebut, termasuk tim dari NTB yang menjadi tuan rumah. Tim pelajar sekolah dan mahasiswa dari NTB, seperti dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan NTB Aidi Furkan di Mataram pada 3 Juli, akan menerjunkan 7 tim, 3 dari SMK, dan 4 tim dari universitas di sejumlah daerah di NTB. Juga sangat ready. NTB, syukur kalau masuk juara, paling tidak pengalaman tahun ini bisa menjadi bekal untuk penyempurnaan di tahun-tahun ini. Niat awal kita Sailing Marathon itu terus. Perwakilan NTB nantinya akan mengikuti 2 kategori lomba, yakni tingkat efisiensi dan inovasi kendaraan urban konsep. Mereka akan memodifikasi kembali kendaraan yang pernah diperkenalkan di ajang yang sama pada perhelatan tahun lalu, namun tidak lolos seleksi. Tim NTB akan menyesuaikan dengan kriteria yang diperlombakan pada Shell Eco Marathon 2023. Pemirsa, tempat wisata pantai air manis di Kota Padang, Sumatera Barat tidak hanya terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang. Di kawasan wisata ini juga terdapat Pulau Pisang kecil yang dapat dijangkau pengunjung dengan berjalan kaki saat air laut surut. Menyeberangi pulau tanpa menggunakan perahu dan hanya berjalan kaki menjadi sensasi tersendiri untuk wisatawan yang ingin menghabiskan liburan di pantai air manis ini. Menyeberang pulau biasanya dilakukan orang dengan menggunakan perahu atau kapal. Namun di Pulau Pisang kecil yang ada di kawasan wisata Pantai Air Manis Kota Padang, Sumatera Barat, pengunjung dapat menyeberang pulau tersebut hanya dengan berjalan kaki. Saat air laut surut, wisatawan dan pengunjung pantai wisata air manis yang terkenal dengan Batu Malin Kundang tersebut dapat mencoba menyeberang Pulau Pisang kecil tanpa menggunakan perahu alias berjalan kaki. Perasaan saya senang karena bisa menyeberang tanpa memakai perahu dan bisa jalan kaki saja. Nah, untuk view-nya ini sangat menarik ya. Saya baru tahu juga loh. Biasanya cuma sampai di pantai-pantai itu aja. Ternyata bisa loh ke pulau ini gitu lah dengan menyeberang di saat airnya surut. Nah, jadi bisa langsung jalan kaki walaupun agak basah sedikit ya, nggak masalah ya. Yang penting pas di sini nggak mengecewakan, tempatnya bagus, suasananya bagus dan bisa foto-foto yang Instagramable. Agar semakin menarik minat wisatawan mencoba sensasi menyeberang ke Pulau Pisang kecil dengan berjalan kaki, Dinas Pariwisata Kota Padang memasukkan Pulau Pisang kecil dalam dana alokasi khusus DAK untuk pengembangan destinasi wisata di sana. Kalau memang sesuatu yang kita tawarkan itu kita harus membuat sesuatu di Pulau Pisang kecil ini sehingga menjadi atraksi wisata yang cukup diminati oleh masyarakat kita mengunjungi wisata di Pantai Air Manis ini. Ke depan kita akan mencoba mengusulkan melalui DAK dana alokasi khusus untuk beberapa hal yang terkait dengan atraksi dari keberadaan atraksi wisata di Pulau Pisang kecil ini. Bagi pengunjung Pantai Air Manis yang ingin merasakan sensasi menyeberang ke Pulau Pisang kecil, disarankan untuk tetap menggunakan alas kaki agar tetap merasa nyaman saat menginjak batu karang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.